Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Juga shalom. Masih belum konsen. Shalom. Selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Sama-sama kita berdiri Allah dan berdoa mengucap syukur. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami ada, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami, Kau tidak pernah melupakan kami, dan Kau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Tetapi kasih-Mu selalu Tuhan ada dalam hidup kami. Oleh karenanya pagi hari ini Tuhan, Kau melihat setiap kami yang rindu berjumpa dengan Engkau pribadi lepas pribadi. Kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi, mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi, mempersembahkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau-lah yang layak kami sembah, Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami muliakan. Terima kasih Tuhan, mari Engkau memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mau menaikkan syukur kami mau menaikkan terima kasih kami kepadamu. Terpujilah Tuhan Yesus, segala kemuliaan, segala hormat, segala sembah kami naikkan kepada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih.
bersyukur kepada-Mu. Apapun keadaan kami saat ini, Kau tahu Tuhan. Mungkin kami bawa bergumul masalah dalam hidup kami, tapi kami mau belajar bersyukur kepada-Mu apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Ku selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau aku yang setia, yang selalu menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ucapan syukur kami keluar dari hati kami yang paling dalam. Kami percaya Tuhan, bersama Engkau kami mampu menghadapi dunia ini. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Haleluya. Yuk berikan salam kiri kanan saudara syukur, Tuhan memberkati. Haleluya. Bersama Yesus kita hadapi bersama masalah hidup kita. Semuanya akan beres. Haleluya. Memang banyak masalah, kadang-kadangnya sedih berarti. Jangan malu bersama Yesus.
Semuanya kita hadapi dengan ucapan syukur dan sukacita dalam Tuhan. Amin. Haleluya.
Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Betapa besar kasih-Mu bagi hidup kami. Kau telah relakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus rela berkorban bagi kami. Terima kasih Tuhan. Semua karena kasih dan anugerah-Mu. Biar kasih saya
Kami bersyukur Bapa, kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati kasih setia-Mu. Dan saat ini kami mempersiapkan diri kami untuk menikmati firman. Berkaryalah Roh Kudus di tengah-tengah kami, bahkan di dalam kami, sehingga kami dapat menerima kebenaran firman dan menjadi berkat bagi hidup kami. Tuhan, lawan setiap kami, hati kami lapar dan haus akan kami. Melalui firman, biarlah kami semakin mantap, semakin teguh di dalam Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Shalom. Saya bersyukur hari ini bisa menyampaikan firman di dalam ibadah pagi hari ini, dan Tuhan menaruh dalam hati saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang Yesus. Tetapi bukan tentang Yesus saja, melainkan iman kepada Yesus. Puji-pujian yang tadi saya sangat menikmati, dan pujian pertama itu membawa saya kepada satu nostalgia yang begitu indah. Itu satu lagu yang sering dinyanyikan oleh almarhum Mendiang dari Taji saya. Ya, jadi sempat agak sentimental dan ya, saya percaya ada tujuan Tuhan bagi saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Anda sekalian. Respon kita kepada Tuhan Yesus itu ada dua. Tadi pujian yang keberapa itu, pokoknya Allah Yesus beres kabeh. Ya, itu membuat dua pendapat. Itu iman tentang Yesus atau iman kepada Yesus. Nah, celakanya banyak orang Kristen, mereka punya iman tentang Yesus, tetapi mereka tidak punya iman kepada Yesus. Iman tentang Yesus itu berbicara tentang iman pokoknya beres. Aku mau ikut Yesus, aku mau melok Yesus. Yang penting Yesus harus menolong aku.
Yesus harus menjawab doa-doaku. Apa yang aku perlukan, apa yang aku butuhkan, aku tahu. Dan Alkitab tentang Yesus bisa lakukan. Kalau aku sakit, aku harus disembuhkan. Kalau aku dalam beban berat, aku harus punya jalan keluar. Dan Yesuslah yang harus melakukan itu bagi saya. Nah, iman tentang Yesus biasanya itu egosentris. Untuk diriku, apa yang aku pikirkan, apa yang aku inginkan, itu harus memenuhi seluruh apa yang aku inginkan. Itulah iman tentang Yesus. Saya mau katakan, iman tentang Yesus tidak akan menyelamatkan Anda. Tetapi iman kepada Yesus, itulah yang menyelamatkan kita. Iman itu ada 3 macam di dalam kekristenan. Historical faith, iman tentang sejarah Alkitab, apa yang tertulis di dalam Alkitab. Tuhan menciptakan langit dan bumi, kita iman ya, yes. Dan Patranu, peristiwa Patranu, yes, memang pernah terjadi. Kita hanya percaya memang itu adalah sejarah, dan kita beriman. Dan ada namanya practical faith, iman tentang apa yang Yesus perbuat dan kita ya dan amin. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita melihat, mendengar kesaksian demi kesaksian tentang Yesus, dan kita percaya dan kita ingin terapkan. Katanya Yesus bisa menyembuhkan, katanya Yesus bisa memberkati. Saya turuti, saya percaya, ya dan amin. Tetapi ada hal yang satu yang paling penting, kita harus mempunyai saving faith, iman yang menyelamatkan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat 19, kalau tidak salah, itu tujuan iman kita ialah keselamatan. Iman yang menyelamatkan, yaitu iman yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Dia Tuhan yang pernah lahir menjadi manusia. Dia pernah berjalan di tengah-tengah kita manusia. Dia pernah memberitakan kerajaan Allah. Dia mengadakan banyak mujizat, tetapi Dia juga yang disalibkan. Dan Dia juga pernah mati, dan Dia bangkit, Dia naik ke surga, dan Dia akan datang kembali ke dunia ini menjemput orang-orang salehnya. Itulah iman kepada Yesus, iman yang sepenuh. Banyak orang beriman kepada Yesus, Dia sebagai Nabi, Dia sebagai Juru Selamat, bahkan saksi Yehova, beriman bahwa Yesus itu Juru Selamat, yes. Tapi ketika disampaikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, no. Mereka akan berdebat panjang dengan kita tentang bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan di kalangan Kristen baru ini kita melihat Yesus itu bukan Tuhan yang sejati. Yesus itu bukan Juru Selamat yang sesungguhnya. Dia adalah manusia yang baik, dan Dia diangkat menjadi Allah, menjadi Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan, tapi Dia manusia yang sempurna, yang baik. Oleh kesempurnaannya Dia diangkat, Dia dinobatkan menjadi anak-anak Allah, menjadi anak Allah.
Saya mau katakan, akhir-akhir ini kita menghadapi banyak ajaran penyesatan. Bahkan Tuhan Yesus sudah katakan, memang penyesatan itu ada. Tapi si penyesal itu alangkah baiknya lehernya itu digantung dengan satu kilangan, kemudian dia ditenggelamkan. Dan dia berpesan kepada para murid supaya kita berhati-hati, berwaspada dengan penyesatan. Nah, pagi ini saya akan berbicara tentang iman kepada Yesus, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 6. Ini sudah tidak asing lagi bagi kita, tapi ada hal yang penting yang ingin saya sampaikan di sini tentang Yesus, supaya kita bisa beriman kepada Dia, bukan hanya sebagai satu pengetahuan, tetapi iman itu sungguh tertuju kepada Yesus. Sudah tidak asing, Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, yaitu kepada Thomas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Nah, kalau kita belajar tentang Injil Yohanes, itu ada 7 perkataan Yesus tentang dirinya yang dimulai dengan akulah. Pertama yaitu Yesus berkata, akulah roti hidup, Yohanes 6 ayat 35. Terus dia berkata lagi di dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia, dan akulah pintu, Yohanes 10 ayat 9. Terus dia berkata lagi, akulah gembala yang baik, Yohanes 10 ayat 11. Dan yang kelima dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup, Yohanes 11 ayat 25, ya. Terus yang keenam yang tadi kita baca, yaitu akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan yang terakhir dia berkata, akulah pokok anggur yang benar, Yohanes 15 ayat 7. Nah, saya pernah menyampaikan Yohanes 15 ayat 7, akulah pokok anggur yang benar, tapi dalam perspektif yang lain, ya. Dan pagi ini saya menyampaikan Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. I'm the way, I am the truth, I am the life. Dia tidak berkata, akulah salah satu jalan. Dia tidak berkata, I am the way. Tetapi dia berkata, I am the way. Beda. Akulah sang jalan. Dia bukan jalan alternatif. Dia tidak mengatakan akulah salah satu jalan, tetapi dia berkata akulah sang jalan. Perkataan ini dia tujukan untuk menjawab apa yang dipertanyakan oleh Petrus dan oleh Thomas. Kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, yang mulai dari pasal 13, setelah perjamuan, ya, Tuhan Yesus mengambil kain lenan, dan juga dia mengambil satu baki air untuk membasuh kaki murid-muridnya. Dan setelah itu mereka berbincang-bincang tentang beberapa hal, dan ada satu perkataan Yesus yang membuat para murid itu gelisah, yaitu Tuhan Yesus mengatakan, seketika lagi kalian tidak akan melihat aku lagi. Aku akan pergi ke satu tempat yang dimana aku pergi, kalian tidak akan dapat menemukannya. Dan itu
khawatir menjadi gelisah. Ya, mereka yang setelah mengikuti sekian tahun, ya 3 sampai 3,5 tahun itu, mereka berkumpul, mereka melihat keajaiban yang dilakukan Yesus, mujizat-mujizat yang dia kerjakan, dan itu membuat mereka begitu tertarik, mereka begitu hope, mereka begitu sangat nyaman sekali ya dengan mengikuti Yesus. Tapi ketika Yesus mengatakan akan ada perpisahan antara dia dengan para murid, itu membuat mereka gelisah. Dan Petrus bertanya, memangnya Tuhan itu mau kemana gitu? Dan itu dijawab di dalam Yohanes pasal 14. Ya, aku akan ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dan ketika aku telah menyediakan tempat, aku akan kembali untuk membawa kamu ke sana, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, terus Thomas lagi berkata, ya, di ayat kelima, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sini? Sangat logis, satu pertanyaan yang sangat logis. Loh, bagaimana kami bisa sampai kepada tempat yang Engkau tuju? Dan itulah Tuhan Yesus jawab, akulah jalannya. Akulah jalannya, akulah rutenya, akulah rutenya. Kalau kamu mau sampai ke mana aku pergi, yaitu ke rumah Bapa, kamu harus melalui aku. Artinya melalui Yesus. Dan inilah kebenaran yang Tuhan Yesus ingin sampaikan. Dia bukan sebagai tukang, orang yang menunjuk jalan, tetapi dia menempatkan dirinya, menyatakan dirinya, akulah jalan. Bahkan dikatakan jalan satu-satunya, walaupun tidak dikatakan jalan satu-satunya, tapi disebutkan tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun, baik engkau seorang pendeta besar, pendeta kecil, baik engkau seorang jenderal atau masyarakat bawah, baik engkau seorang profesional maupun engkau orang awam, engkau tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak ada di dalam aku, di jalan, engkau tidak akan sampai kepada Bapa. Agama apapun, filsafat apapun yang Anda punya, ya, pengetahuan apapun, kehebatan apapun yang engkau punya, tidak akan membawa engkau kepada Bapa kecuali air, kecuali aku. Amin. Banyak orang berpikir amal saleh dapat membawa dia kepada Bapa. No. Banyak orang berpikir dengan segala upaya, dengan penyucian diri. Ya, ini baru-baru ini kita masuk di dalam apa ini? Bulan apa ini? Orang yang bilang suruh. Ya, ada mandi di air terjun yang 7 macam atau air sumbernya itu, ya, itu tidak akan membawa engkau kepada Bapa. Anda mau berpuasa sekian lama, Anda mau melalui, ya, api atau bara, itu tidak akan membawa Anda kepada Bapa. Anda mau berpuasa berapa lama? Anda mau, ya, pelayanan habis 1 hari full, ya, supaya aku bisa kepada Bapa. No.
hanya aku. Tuhan Yesus tidak menyatakan satu teori, dan dia tidak lagi sedang menyombongkan diri. Ya, memang tidak ada seorang nabi pun yang berani mengatakan, yang pernah mengatakan akulah jalan kepada Bapa. Dan Yesus menyatakan dirinya yang sesungguhnya, dan itu dinyatakan kepada orang murid. Ya, itu setelah Yudas pergi dari antara mereka. Akulah jalan. Pagi ini saya mau sampaikan bahwa penyesatan itu sedang terjadi di tengah-tengah gereja. Banyak orang yang tidak percaya bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia. Kita memang diselamatkan oleh kasih karunia. Itu yang Alkitab katakan. Tapi banyak yang mengajar, kita percaya kasih karunia, tapi harus plus perbuatan. Dan tidak mungkin kasih karunia itu bisa menyelamatkan. Sehingga timbul teori, bagaimana kalau orang sudah terima Yesus, terus dia berbuat dosa semena-mena lagi? Apakah dia diselamatkan? Itu teori. Orang yang terima Yesus, hidupnya pasti diubah. Yesus mengatakan, akulah jalan. Artinya apa? Akulah jalan. Kalau kamu ada di jalan itu akan membawa kau kepada Bapa. Dan ada proteksi, ada perlindungan, dan ada jaminan engkau pasti sampai kepada Bapa. Tuhan Yesus bukan lagi mempromo dirinya atau membuat satu konten tentang dirinya. Tidak. Tapi dia menyatakan sesungguhnya, kalau kita sudah ada di jalan itu, jalan itulah yang akan menuntun kau, bukan kehebatan, bukan kepintaranmu. Satu saat saya ada di dalam satu pesawat cukup besar, perjalanan pulang dari Hongkong ke Surabaya ini, Tuhan berbicara, engkau bisa sampai ke tempat tujuan, kembali ke Surabaya, itu bukan karena usahamu, kepintaranmu. Ya memang saya mendapat kasih, kami bersama istri mendapat kasih karunia. Memang urusan tiket waktu itu sangat sukar, yang ribet karena kita orang asing di sana. Ya, tapi semua mendapat begitu, fasilitas begitu mudah, semuanya menjadi mudah. Tapi waktu di dalam pesawat, seseorang bisa sampai ke tempat tujuan bukan karena kehebatannya, bukan karena di dalam pesawat dia lagi berdoa, dia lagi apa, ya, tetapi karena dia sudah ada di dalam pesawat dan pesawat itu sudah terbang, dia pasti sampai ke tempat tujuan. Memang tergantung kepada sang pilot. Tapi pilot kita itu Tuhan Yesus. Dan Bapaknya Roh Kudus, dikatakan Roh Kudus adalah jaminan keselamatan kita. Dan orang di dalam Yesus pasti selamat. Kamu mau di dalam pesawat, mau berbaring, ya, mau duduk-duduk, dan waktu itu saya lagi sedang main catur, ya, kamu pasti sampai, pasti, gak usah khawatir, gak usah lihat jam yang ditentukan tiba sampai, karena penerbangannya tidak delay, dan cuaca mendukung. Nah, kalau ada cuaca buruk, apa segalanya tergantung
pesawat dan tergantung pilotnya. Apapun yang kau lakukan di pesawat tidak mempengaruhi kau akan delay atau kau tidak sampai. Karena ada pilot kita. Pilot kita adalah Yesus dan Roh Kudus. Dan pesawat itu adalah keselamatan. Jadi sampai pasti sampai. Nah, kalau ada teori mengatakan bagaimana kalau dia mengaku percaya kemudian hidupnya enggak karu-karuan, itu bukan percaya. Karena Tuhan Yesus berjanji, kalau engkau terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku akan mengirim Sang Penolong. Kalau kita terima Yesus terus Yesus tidak berbuat apa-apa, tidak mengirim penolong, kita pasti gagal. Karena dia mengatakan, aku akan mengirim, aku dan Bapa akan mengirim Roh Kudus turun ke atasmu. Dan Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk berjalan maju di dalam Yesus. Amin. Roh Kudus bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Yesus yang hidup di dalam aku. Beres kabeh. Keselamatannya beres. Amin. Dan kedua, jadi Yesus waktu menjawab Petrus dan Thomas, saya sangat tertarik dengan jawaban Yesus. Satu jawaban mengandung 3 hal yang penting, lengkap. Selain jalan yang mengatakan, I am the truth, akulah kebenaran. Jadi karena kita baca ayat ini keliru, akulah jalan kebenaran, bukan. Akulah jalan dan kebenaran. Dan jangan bilang, ya, jalan kebenaran dengan jalan dan kebenaran itu beda. Ya, walaupun unsurnya sama. Ya, nasi goreng ayam dengan nasi ayam goreng beda kan? Beda kan? Walaupun sama-sama ada nasi, ada ayam, ada goreng, tapi nasi ayam goreng dengan nasi goreng ayam itu beda hasilnya. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. I the truth, kebenaran. Kita di dalam kehidupan sehari-hari memang banyak menemukan kebenaran-kebenaran yang diperhadapkan kita. Ya, kebenaran ini relatif. Tetapi apa yang disampaikan Yesus, akulah sang kebenaran, itu dia menyatakan dirinya bukan sebagai sebuah filsafat, bukan sebagai sebuah teori, dan bukan sebuah hukum, ya. Dan dia menyatakan itu dia sebagai satu pribadi, di mana ketika pribadi itu melekat kepada kita, maka kebenaran itu ada di dalam kita. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, dia menyatakan dirinya, aku datang ke dalam dunia ini untuk menyampaikan kebenaran. Itu untuk menyampaikan tentang dirinya sendiri. Lalu Pilatus bertanya, apakah kebenaran itu? Dan waktu Pilatus tanya apakah kebenaran itu, Tuhan Yesus diam. Tuhan Yesus tidak menjawab Pilatus. Kemudian Pilatus
keluar dan dia menemui orang-orang Yahudi yang sedang menunggunya. Banyak orang sedang menunggu keputusan dari Pilatus. Dan apa yang dikatakan Pilatus kepada orang Yahudi, tidak ada satupun kesalahan yang aku dapati pada diri orang ini. Artinya dia mengakui bahwa apa yang Yesus kerjakan dalam kehidupannya sehari-hari, pelayanannya, kesembuhan yang dia kerjakan, dan perbuatan-perbuatan yang ajaib serta pengajarannya, itu semuanya beres, nggak ada yang salah. Nah, seringkali kebenaran kita tidak berbanding lurus dengan perilaku kita. Seperti saya bukan sang kebenaran. Saya bisa menyampaikan kebenaran, tetapi saya bukan orang benar. Ngaku, ya, ngaku. Tapi banyak orang sok. Wah, sudah bisa menyampaikan kebenaran. Ya, kebenaran firman Tuhan. Dia merasa dirinya itu sudah benar. Kita semua masih dalam proses. Tapi saya percaya di dalam ketika kita sudah ada di dalam Yesus, kebenaran itulah akan dinyatakan. Tetapi saking piciknya orang Yahudi, mereka tetap menuntut Yesus untuk disalibkan. Nah, Pilatus ini, ya walaupun dia tahu kebenaran, tapi dia takut kehilangan kedudukan. Akhirnya dia menuruti apa yang diperkatakan, apa yang dituntut oleh orang Yahudi, dan dia menyalibkan Yesus. Itulah yang terjadi di dalam diri kita. Kita hanya tahu kebenaran itu hanya sebatas konsep. Kebenaran itu yang penting sesuai teori pengetahuan dan sesuai aturan hukum. Ketika kita tidak melanggarnya, kita tidak melawannya, kita sudah benar. Ya seperti kita saat ini gitu. Ya kita sepeda motor pakai helm, tidak menabrak lampu merah, itu sudah benar. Tapi kebenaran yang Yesus maksudkan bukan itu. Yang Yesus maksudkan itu dirinya yang akan membenarkan kita. Asal kita ada di dalam diri Yesus. Seperti saya katakan tadi, iman tentang Yesus tidak menyelamatkan kita, tetapi iman kepada Yesus itu yang menyelamatkan kita. Kita bisa bebas lakukan apa saja terhadap Yesus. Dia tabib yang ajaib, dia yang sumber penghasilan saya, dan tapi hanya pengetahuan tentang itu. Walaupun kau alami begitu banyak mujizat dalam hidup, tapi ketika Anda tidak di dalam Yesus, iman kepada Yesus, engkau tidak selamat. Banyak orang yang bisa menyampaikan kebenaran, menyaksikan kebenaran. 2-3 tahun lalu ada sesuatu peristiwa kejadian yang membuat Surabaya heboh, khususnya para pendeta. Kalau saya sebut mungkin Anda semua tahu. Dia seorang pastor. Saya tidak mau katakan dia itu apa. Suami istri. Punya nama di Indonesia, bukan di Surabaya saja. Di Indonesia. Mereka sudah banyak menulis buku.
ya, tentang iman Kristen, tentang segalanya. Dan beberapa waktu lalu, tahun yang lalu mungkin, MK memutuskan dia dijatuhi hukuman 11 tahun. Saya tidak menjelekkan hal itu. Cuma saya mau katakan, sehebat-hebat engkau seorang pemberita kebenaran, Anda bisa jatuh karena Anda hanya tahu tentang Yesus. Anda tidak beriman kepada Yesus dan tidak tahu apa yang dilakukan dia. Ternyata ada yang perbuatan tidak senonoh kepada seorang anak yang dititipkan kepada keluarganya, kepada dia dan istrinya untuk dididik, dibina rohani. Tetapi anak ini mengalami perlakuan yang kurang baik selama 6 tahun. Dan orang yang mendidikkan ini orang yang sangat mempercayai hamba Tuhan ini, karena hebat sekali pengajarannya, perbuatan baik yang bahkan di dalam renungan harian mereka terbitkan setiap bulan itu, setiap hari saya pernah baca itu. Aduh, bagus-bagus sekali, intelektual sekali. Tapi mengapa dia bisa jatuh? Karena dia bukan sang kebenaran. Dia hanya penyampai kebenaran. Dan Yesus bukan penyampai kebenaran saja, tetapi dia adalah sang kebenaran. Amin. Kita harus ada di dalam Yesus. Saat ini saya tahu kita semua tahu tentang Yesus, tetapi saya mau kita masuk lebih dalam, yaitu iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus membawa kita di dalam jalan keselamatan. Iman kepada Yesus yang mengubah kebenaran kita menjadi kebenaran Kristus. Dan yang ketiga, yang terakhir, I am the life. Akulah hidup. Semua kita tentang mengidamkan hidup yang berbahagia. Maaf, ini itu jamnya kok tetap jam 8 saya. Akulah hidup. Kita mengidamkan hidup yang bahagia, umur panjang. Siapa rindu berumur panjang? Semua mau panjang berapa tahun? Kayak di Raguan pernah menulis aku mau hidup 1000 tahun lagi, ya 100 tahun lagi, aku lupa. 1000 tahun lagi. Bahkan ada satu lagu di lagu Mandarin, Wasuang Usanin Tiho. Aku mengharapkan 50 tahun lagi kita bisa bertemu, kita duduk di pinggir aliran sungai mendengar desiran atau arus air itu. Oh, betapa indahnya saat itu kalau bisa terjadi. Itu harapan kita. Waktu Yesus mengatakan akulah hidup, dia tidak berbicara tentang durasi hidup kita. Ya, ilmu pengetahuan memang bisa menunda, bisa memperpanjang umur kita. Mungkin ada penemuan sainsial sekarang supaya kita tetap awet muda, forever young. Kelihatan muda terus. Bahkan di TikTok itu ada nenek-nenek yang sudah 70-an di Hong Kong itu semuanya setil-setil, gagah, bukan cantik lagi, tapi gagah tinggi, yang lencir, masih berpakaian necis. Itu yang diharapkan, dan kita
umur saat itu masih lincah, ya masih bisa dansa, bisa apa segala. Wah, itu idaman kita. Tapi saya mau katakan, semuanya itu punya durasi. Mau sehebat apapun engkau, baik engkau dokter yang profesional, engkau seorang raja, ya, ataupun engkau seorang yang olahragawan yang menjaga kesehatan tubuh. Ya, baru ini sanksi pemain bulu tangkis Cina umur berapa itu? 17 tahun. Matinya di mana? Di lapangan. Dia sedang bertanding. Tiba-tiba jantungnya cek dan ditolong, tidak tertolong, mati. Apa yang kita pikirkan, yang kita idamkan di luar Yesus itu fana. Yesus mengatakan, akulah hidup. Artinya apa? Dia mengatakan hidup inilah yang membawa kita kepada Bapa. Kita satu saat akan diperhadapkan dua hal setelah kehidupan kita, yaitu kehidupan kekal ataupun kematian kekal. Jika kita masuk di dalam kehidupan kekal, kehidupan itulah yang akan mempertemukan kita kepada Bapa. Dan kehidupan itulah yang Yesus memberikan kepada setiap orang yang ada di dalamnya. Kita hanya diperhadapkan dengan dua hal satu. Ada seorang raja yang bernama Alexander Agung. Dia raja yang muda, tapi jago perang. Itu raja di Yunani, Makedonia. Dia berperang di mana saja dia menang. Satu saat dia sedang dalam perjalanan untuk berperang, tiba-tiba dia diserang satu penyakit. Dan ilmu pengetahuan zaman ini mengatakan itu penyakit malaria, tapi zaman itu malaria belum ada obatnya. Dan pada waktu dia dibawa kembali ke istananya, dipanggil beberapa tabib, dokter-dokter terkenal untuk mengobatinya, tetapi dia tidak tertolong. Hanya dalam sekian hari saja dia sakit, dia tidak tertolong. Dan pada waktu dokter memvonis dia tidak tertolong, dia berpesan kepada bawahannya, kalau aku mati, waktu prosesi pemakaman, panggil para dokter-dokter itu berjalan di depan saya. Dan seluruh harta benda saya itu dilemparkan ke peti mati saya. Dan buatlah peti mati itu sedemikian rupa supaya tangan saya bisa Terus bawahannya tanya, maksudnya apa? Baginda Raja, maksudnya apa? Saya lakukan ini, saya ingin menyatakan kepada dunia bahwa tidak seorang pun dapat mempertahankan hidupnya. Sehebat apapun dirinya sendiri, dia seorang yang hebat. Dia seorang raja yang paling berkuasa. Karena bukan sampai 2 negara, tapi ada puluhan sampai 100 lebih negara yang pernah dia taklukkan. Dan usianya masih muda. Dia bukan raja tua yang sudah rela, tidak. Dia masih muda, sekitar 30-an. Dan dia menyadari keberadaan itu. Para dokter pun yang dia miliki tidak dapat menyelamatkan dia. Dan harta benda kekayaan kerajaannya itu pun tidak bisa dia bawa. Semuanya harus dibuang, harus ditinggalkan. Dan aku datang dengan tangan kosong, aku pulang dengan tangan yang kosong.
Ada seorang muda di dalam Alkitab diceritakan. Dia seorang pemimpin, dia seorang yang kaya. Dia bertanya kepada Yesus, guru yang baik, bagaimana aku bisa selamat memperoleh keselamatan hidup yang kekal? Yesus katakan, apa yang dimintakan dalam perintah apa? Oh, itu segala suruhku kecil. Aku sudah melakukannya sejak aku kecil, sejak aku muda. Aku sudah turun di sana. Dan Tuhan Yesus hanya tertawa. Ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan. Ya, semua itu sudah dia. Yesus katakan, jualah harta. Apa yang kau miliki, tinggalkan, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Anak muda itu pergi dengan menangis. Dikatakan sebab hartanya banyak. Apa yang menjadi kesukaran kita untuk mengikut Yesus? Untuk menerima hidup yang kekal itu apa kesukaran kita? Itu apa yang kita kumpulkan dengan jerih payah. Apa yang kita kumpulkan dengan air mata dan keringat. Itu kadang-kadang kita tidak mau lepas. Karena kita berpikir itu jaminan hidup kita. Kita lupa bahwa ada yang lebih dari itu, yang Tuhan Yesus mau berikan kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Banyak orang kaya, dia bisa memerintah berhektar-hektar dan memiliki harta benda yang begitu banyak. Bahkan di beberapa tahun yang lalu itu, ya, dari video orang kaya, mobilnya yang lepas pun ikut ditanam. Dia pikir dia bisa bawa ke surga atau ke neraka. Ditanam sama-sama, uangnya begitu banyak, dikumpulkan bersama-sama dengan jasad. Semua itu fana. Tetapi ada satu hal yang harus kita tahu, yaitu hidup Kristus. Tidak ada apa-apa. Hidup Kristus harus kita miliki. Amin. Pagi ini saya hanya mau menyampaikan dua hal, yaitu percaya dan benar. Ya, karena ayat selanjutnya di situ dikatakan Yesus percaya dalammu, bukan aku. Percayalah kepada Bapa dan percayalah juga kepada aku. Sekurang-kurangnya pengetahuanmu tentang aku, apa yang telah aku lakukan dan kerjakan, kau harus percaya. Pagi ini Tuhan Yesus sudah memberitakan dirinya kepada kita. Dia adalah jalan. Dia adalah kebenaran. Dan dia adalah hidup. Berbahagialah orang yang sudah ada di jalan. Berbahagialah orang yang sudah ada di dalam kebenaran. Berbahagialah orang yang sudah memiliki hidup. Pemain musik dalam saya akan mengakhiri khotbah ini dan saya akan berdoa. Namun sebelum berdoa, saya mau semua punya respon. Aku mau percaya dengan Yesus. Aku mau percaya bahwa dia satu-satunya jalan, bahwa dia satu-satunya kebenaran. Kebenaran itu tidak penting, tetapi kebenaran Yesus itu jauh lebih penting dari apa yang aku ketahui. Kebenaran Yesus yang melampaui ilmu. Dan saya percaya
Biarlah hidup yang telah diberikan kepadaku, hidup yang akan membawaku masuk bertemu pada Bapa. Siapa mau percaya kepada Yesus, angkatlah tanganmu dan lakukan doa. Tuhan Yesus, pilihlah kami, orang yang berdosa, yang telah Engkau tebus. Engkau menggantikan segala kefanaan kami. Engkau menggantikan segala pelanggaran dan dosa-dosa kami dengan kehidupan-Mu. Engkau yang menyediakan jalan, Engkau yang menyatakan kebenaran, dan Engkau yang telah memberikan hidup-Mu bagi kami. Kami mau percaya itu, Tuhan Yesus. Mampukan jemaat-Mu yang mengangkat tangan, supaya kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Di luar Engkau Tuhan, seperti yang Kau katakan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami tidak dapat menyelamatkan diri kami. Kami mengakuinya dan kami serahkan semua hidup kami dan kehidupan kami di dalam Engkau Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus menolong kami, dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Sampai sudah diberkati firman Tuhan pada pagi hari. Berikan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita renungkan firman ini. Kita renungkan siap dan bermanfaat dan kita lakukan. Inilah yang diinginkan Tuhan buat kita untuk bisa sebagai pelaku firman Tuhan. Amin. Kami mewakili dari jemaat sidang, dari seluruh pengerja, dari seluruh jemaat. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Andrew yang sudah memberikan berkat buat kami pada pagi ini. Bila Tuhan memberkati kesehatannya, diberkati seluruh keluarganya, diberkati keriduannya, pergumulannya, diberkati juga di dalam pekerjaannya. Apapun yang dikerjakannya, Tuhan membawa berhasil, terutama diberkati di dalam pelayanannya. Dimanapun hambanya melayani, bisa menjadi berkat bagi semua orang, sehingga lewat pelayanannya menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, kami mengucapkan banyak terima kasih Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Pertama kali kami mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh jemaat, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan yang sudah menghadiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita dukung dan kita doakan jemaat yang tidak bersama dengan kita pada pagi hari ini. Jemaat yang sakit kita bawa dalam doa. Jemaat yang sudah lama tidak hadir kita bawa dalam doa. Selanjutnya saya mohon maaf, tolong dinampilkan Shalom, mari kita ikuti selalu kegiatan-kegiatan selama sepekan di gereja GBI Air Hidup Ministry. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Siapkanlah untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk adik-adik sekolah minggu, ayo ikut ibadah sekolah minggu setiap pukul 8 pagi. Mari memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman dan membangun persahabatan di dalam Tuhan.
Untuk remaja dan pemuda, kami mengundang untuk bersama-sama mengikuti ibadah remaja dan pemuda setiap hari Sabtu ketiga jam 6:30 sore di gereja. Mari membangun komunitas rohani dan membangun talenta rohani bersama-sama. Bagi jemaat yang rindu bersama-sama membangun mezbah penyembahan, mari datang di setiap Selasa malam pukul 7 malam dalam ibadah doa malam. Dan untuk kaum wanita, kami mengundang untuk bisa meluangkan waktunya setiap Rabu minggu pertama pukul 6 sore dalam ibadah WBI GBI Air Hidup Ministry. Shalom, shalom, shalom. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai semua jemaat GBI Air Hidup Ministry. Dukung dan doakan. Gereja GBI Air Hidup Ministry mengadakan retreat dari kita dan untuk kita yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 dan 16 September 2024. Tempat Villa Gihon Pacet, kurang lebih 80 km dari Surabaya. Tempatnya sejuk, halamannya luas, ada kolam renangnya. Sesuai slogan dari kita dan untuk kita, maka biaya akan ditanggung bersama bagi yang mengikuti retreat ini. Masih ada waktu bagi jemaat untuk menabung, untuk bisa gabung dalam retreat ini. Tetaplah terhubung, tetaplah setia dengan Tuhan dan gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Inilah Bapak Ibu, kita dukung dan kita doakan agar seluruh kegiatan gereja yang ada di tempat ini, mari kita bawa dalam doa supaya jemaat bisa mengikuti kegiatan gereja di tempat ini. Saya mengingatkan kembali, setiap hari Selasa ada 2 malam jam 7 malam. Bapak Ibu saudara kasih jawab, selagi ada waktu yang diberikan Tuhan buat kita, mari waktu ini kita berikan kepada Tuhan. Yang kedua, WBI diadakan setiap Rabu pertama. Mari kaum wanita supaya bisa menghadiri, karena diadakan sekali sebulan. Selanjutnya, mari kita dukung dan kita doakan di mana gereja mengadakan retreat bagi jemaat yang mau ikut, yang belum mendaftar, tolong segera didaftarkan kepada Bulis. Yang belum mendaftar sampai hari ini, saya mengingatkan supaya mendaftarkan kepada Iblis. Ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih pada hamba Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh musik. Tuhan Yesus memberkati, kepada WL, singer, penerima tamu, LCD, bahkan yang menyanyi tamburin, siapapun yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanannya. Biarlah pelayanan kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, sehingga pelayanan kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Inilah pertemuan pada pagi hari ini. Mari kita akhiri ibadah kita. Saya undang pakai diri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih
Terima kasih Bapa di surga. Dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur, kami mau mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya Bapa, kami mau berdoa untuk kegiatan gereja ini, untuk semua yang kami ingat, supaya Engkau boleh dengarkan dan supaya Engkau boleh mengabulkan setiap yang kami doakan. Pada pagi hari ini kami bersehati, kami berdoa untuk Bapak Andrew yang Tuhan sudah utus untuk menyampaikan kebenaran firman. Kami tahu Tuhan bahwa kebenaran firman ini itulah yang memberikan kekuatan kepada kami setiap hari di dalam kehidupan kami, sepanjang masa di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu firman yang disampaikan pada hari ini adalah ya dan benar. Yang kami semuanya, jemaat GBI Hidup Ministry, mempunyai ketiga hal yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Allah Roh Kudus, Engkau tolong kami, berikan kami kemampuan, ingatkan kami kalau kami jalan-jalan kami sedang melenceng. Allah Roh Kudus, biar Engkau yang mengingatkan supaya kami berjalan kembali di dalam jalan-jalan yang sudah Tuhan tetapkan. Dan kami percaya korban Kristus di atas kayu salib yang kami ingat setiap hari di dalam hidup kami memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, mengingat kebaikan Tuhan, mengingat cinta kasih-Nya, mengingat pengorbanannya, mengingat segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah kerjakan bagi kami, sehingga rencana Bapa boleh digenapi di dalam kehidupan kami. Memberkati Pak Andrew ya Tuhan dengan pewahyuan-pewahyuan yang baru, supaya jemaat boleh bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa. Kami percaya Tuhan, lewat kebenaran firman ini, kami dikuatkan, kami diingatkan, kami boleh melakukan hal-hal sesuai dengan kehendak dan rencana Bapa. Terima kasih memberkati setiap pergumulan yang sedang dialami oleh Pak Andrew dan Bu Vera. Tuhan memberkati kedua saudara kami ini dengan kekuatan kesehatan. Amin. Kami sejahtera surgawi yang mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Kami bersama berdoa untuk kegiatan GBI Hidup Ministry. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, untuk tunas remaja. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hidup Ministry, untuk pekerja-pekerja dan semuanya ya Tuhan. Berikan kami roh takut akan Tuhan, karena kami tahu dengan hati yang hormat dan gentar akan Engkau, kami akan senantiasa berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kami akan senantiasa berada di dalam hadirat-Mu. Itulah yang memimpin seluruh hidup dan kehidupan kami. Berkati anak-anak sekolah minggu dan tunas yang makin hari boleh makin dikembangkan ya Tuhan, supaya mereka boleh menjadi penerus dari generasi-generasi di gereja ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Tuhan, Engkau mengerti setiap pergumulan kami, Engkau mengerti apa yang ada di dalam hati kami, kerinduan kami. Engkau juga mengerti ya Tuhan pergumulan kami. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau akan menjamah setiap kami. Engkau akan membukakan jalan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa, minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan, Engkau tahu, dan Engkau akan memberkati jemaat-Mu. Buka jalan yang baru Tuhan, buka terobosan-terobosan yang baru. Mereka yang sekarang sedang dalam kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, mereka yang rumah tangganya sedang goncang ya Tuhan, anak-anak mereka yang membutuhkan pendidikan yang lebih lagi, pada mereka sedang kesulitan dalam keuangan. Tuhan, bukakan jalan bagi anak-anak kami Tuhan, supaya mereka mendapatkan yang terbaik, ya, sekolah yang terbaik buat mereka Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, jalan-jalan-Mu itu bukan jalan kami, tetapi jalan-Mu adalah jalan yang terbaik yang akan Tuhan berikan kepada setiap kami untuk anak-anak kami. Kami percaya Tuhan, generasi ini Tuhan akan menjadi generasi yang luar biasa, karena Tuhan mempersiapkan mereka, karena Tuhan mengasihi mereka, dan Tuhan memberkati mereka.
Berkati orang tua dari anak-anak yang melanjutkan studinya, supaya mereka Tuhan beri kelimpahan berkat, supaya mereka sanggup ya Tuhan untuk menyekolahkan anak-anaknya lebih dari sekarang ini. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Kami juga berdoa untuk tetangga-tetangga kami. Tuhan memberkati tetangga-tetangga kami supaya semuanya hidup di dalam berkecukupan tanpa kekurangan. Kami berdoa untuk kota Surabaya. Kami serahkan Surabaya seutuhnya di tangan Tuhan. Tuhan memberkati kota Surabaya, memberikan keamanan, ketenteraman, jauhkan dari bencana alam ya Tuhan. Terlebih-lebih menghadapi pilkada ini, biar kota ini tetap aman, tenteram dan damai. Tuhan yang berperkara kota ini. Kami percaya Tuhan, kota ini akan tetap menjadi kota doa bagi seluruh Indonesia. Dan kami percaya doa-doa yang kami naikkan akan sampai di dalam hadirat. Amin. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk Pak Jokowi, Presiden kami yang akan lengser pada bulan Oktober. Kami serahkan semuanya di tangan Tuhan supaya semuanya berjalan dengan seluruh kehendak di tangan Tuhan. Yang terbaik ya Tuhan, aman, tenteram, dan damai, tidak ada hal-hal yang membuat keadaan menjadi kurang aman. Tolong Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden yang akan datang. Kami percaya Tuhan memberikan hikmah kepada Bapak Presiden kami yang akan datang dalam mengatur negara ini, memilih menteri-menterinya, supaya semuanya Tuhan di dalam kendali Engkau. Karena kami tahu Engkaulah penguasa atas langit dan bumi, atas seluruh yang ada di muka bumi ini. Kalau Engkau menjadi penguasa atas langit dan bumi, Engkau juga menjadi penguasa atas negeri kami Indonesia. Engkau yang menetapkan jalan-jalan, Engkau yang menentukan jalan-jalan, dan biar jalan-jalanmu itu adalah jalan-jalan yang penuh dengan keadilan, pemerataan, sehingga seluruh rakyat Indonesia boleh menikmati hal-hal yang baik daripada Tuhan. Amin. Kami percayakan Indonesia di tangan Tuhan. Mari Bapak di surga, Engkau lawat Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, seluruh negeri ini Engkau lawat. Karena Roh Kudus kami serahkan kepadamu. Kami percaya lawatan dari Roh Kudus akan menjadikan negeri ini negeri milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Mari jemaat kita berdiri untuk menerima berkat. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di dalam nama Putranya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami semua yang percaya akan sama-sama berkata, Amin.